Sudah gila. Aku dibuat syok saat tahu suamiku yang seorang dokter ternyata diam-diam berselingkuh dengan susternya yang cantik. Setelah semuanya terbongkar, aku pun menangis. Mi, sayur asemnya 2 kali tambah. Ya, kayak biasa. Suara Bima dari ruang makan menginterupsi aktivitasku di dapur. Aku tersenyum kecil sambil meracik sambal terasi, aroma bawang goreng dan daun jeruk memenuhi udara. Ya ampun, Bei, kamu tuh kayak gak pernah kenyang makan masakan aku. Aku bercanda sambil menoleh, mendapati Bima sudah duduk manis dengan Dinda di pangkuannya. Loh, memang gak pernah kenyang kalau soal masakan kamu. Apalagi kalau ada sambal dan tempe goreng, sahutnya sambil mengacak rambut Dinda yang sedang tertawa-tawa menonton video kartun di tablet. Keluarga kami sederhana, tapi hangat. Aku dan Bima menikah 8 tahun lalu. Kami tinggal di Bandung, di sebuah rumah mungil dengan cat putih dan jendela besar yang menghadap taman kecil. Hidup kami tidak mewah, tapi cukup. Bahagia dalam definisi yang tak perlu diumumkan di media sosial. Bima bukan pria sempurna, tapi dia adalah ayah yang luar biasa. Setiap akhir pekan, dia akan bangun lebih dulu dan membuatkan sarapan. Telur orak-arik, roti bakar, atau kadang bubur ayam yang dia beli dari warung langganan di ujung gang. Kami selalu makan bersama. Pagi kami dimulai dengan cerita-cerita ringan tentang pekerjaan, teman-teman kantor, dan tentu saja tentang Dinda yang baru masuk TKB tahun ini. "Mama, nanti malam kita nonton Frozen lagi ya?" tanya Dinda suatu malam saat kami bertiga bersandar di sofa dengan selimut tebal. "Lagi?" Aku tertawa. Dinda udah hafal semua dialognya. "Loh, bahkan suara Olaf pun kamu tiruin." "Aku suka Elsa," katanya polos. "Soalnya dia kuat. Dia bisa sendiri." Kalimatnya membuatku sempat terdiam. Entah kenapa, sejak jadi ibu, aku jadi lebih peka dengan kata-kata anak kecil. Dinda, dengan mata bening dan suara lembut, seringkali melontarkan kalimat yang menampar diam-diam. Bima mengangguk sambil mencium keningku. "Kamu juga kuat, Ma. Bisa urus rumah, Dinda, dan sabar ngadepin aku." Aku tersenyum, pura-pura tidak tersentuh. Tapi dalam hati, aku tahu betapa banyak yang sudah kulepaskan sejak menikah. Aku dulu seorang jurnalis. Dunia lapangan, deadline, dan berita-berita penting yang harus dikonfirmasi sebelum pagi. Tapi semua itu kutinggalkan. Bukan karena terpaksa, tapi karena ingin. Karena aku percaya, peran ibu adalah panggilan yang tak semua orang siap tanggung. Bima juga tidak pernah memaksaku. Tapi dia senang saat aku bilang ingin fokus di rumah. Katanya, aku bisa kerja lebih tenang kalau tahu kamu dan Dinda baik-baik saja di rumah. Dan memang, sejak aku berhenti bekerja, rumah ini jadi lebih hidup. Dinda tak pernah kekurangan pelukan, dan Bima selalu disambut dengan teh manis hangat dan senyum di balik pintu. Liburan kami biasanya sederhana, tapi selalu menyenangkan. Kami sering ke Lembang, menginap di villa kecil, atau sekadar piknik di kebun teh Ciwidey. Dinda suka main gelembung sabun di padang rumput, dan Bima akan mengejar-ngejar dia sambil pura-pura jadi monster. "Kamu tahu nggak?" kata Bima suatu malam saat kami memandang bintang dari balkon. "Kadang aku mikir, apa aku pantas punya hidup sebaik ini?" Aku menoleh, memandang wajahnya yang diterpa cahaya bulan. "Kita semua nggak sempurna, Bei. Tapi kalau saling menjaga, aku rasa pantas. Sangat pantas." Malam-malam seperti itu yang membuatku percaya pada kebahagiaan. Kebahagiaan yang tidak harus gemerlap, tapi nyata.
Tersimpan dalam rutinitas, tawa anak, dan tangan suami yang menggenggam saat kita tertidur. Aku dipromosikan, Mi. Aku menoleh cepat dari cucian piring yang belum selesai kubilas. Bima berdiri di ambang pintu dapur, dengan senyum yang seharusnya membuatku ikut senang. Tapi entah kenapa, ada rasa aneh yang berdesir di perutku. Promosi? Serius? Tanyaku, mengeringkan tangan dan mendekat. Ia mengangguk. Jadi koordinator tim medis penyakit dalam DRS Graha Medica. Mulai minggu depan. Aku menatapnya, mencoba menyeimbangkan antara bangga dan khawatir. Itu bagus, B. Tapi tugasnya lebih berat, kan? Ya, memang. Tapi ini kesempatan langka, Mi. Kamu tahu sendiri gimana ketatnya sistem di rumah sakit. Dan ini artinya, ya aku akan lebih sibuk. Banyak tanggung jawab baru, rapat, dan mungkin pelatihan atau seminar juga. Aku menelan ludah. Kita masih bisa makan malam bareng, kan? Ia tertawa kecil. Aduh, itu yang paling aku jaga. Tapi ya, siap-siap aja kalau kadang aku pulang agak malam. Aku mengangguk pelan. Aku dukung, B. Selalu. Aku mengira semuanya akan tetap sama. Bahwa rumah ini akan tetap dipenuhi tawa Bima dan Dinda di malam hari, obrolan film, atau sekadar rebutan selimut di ruang tengah. Tapi ternyata, semuanya mulai berubah pelan-pelan. Sangat pelan, hingga nyaris tak terasa, sampai akhirnya aku menyadarinya terlalu jelas. Ma, Papa belum pulang. Aku menoleh ke arah Dinda yang berdiri di depan pintu, memeluk boneka Elsa kesayangannya. Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Makan malam di meja sudah mulai dingin. Lagi? Belum, sayang. Papa lagi kerja. Jawabku pelan, mengelus kepalanya. Ayo makan dulu, ya. Nanti Mama panaskan lagi buat Papa. Dinda mengangguk lemas. Kami makan berdua malam itu. Lagi. Dan malam-malam berikutnya juga begitu. Awalnya, Bima selalu memberi kabar. Chat pendek. Voice note cepat. Tapi belakangan, hanya centang 2 tanpa balasan. Aku mencoba maklum. Aku mencoba menjadi istri pengertian, seperti yang sering dibicarakan dalam seminar parenting atau majalah keluarga. Sampai suatu malam, ia pulang hampir tengah malam. Tubuhnya lelah, wajahnya letih. Tapi ada sesuatu yang membuatku menajamkan perasaanku. Aroma parfum wanita yang tak kukenal menempel samar di bajunya. Maaf ya, Ma. Tadi kelamaan rapat di ruangan bareng tim. Ucapnya sambil membuka jas putih dan melemparkannya ke sofa. Parfum siapa itu, Bei? Tanyaku pelan, mencoba tetap tenang. Ia menoleh sebentar, lalu tersenyum santai. Oh, mungkin Livia. Dia duduk di sebelahku. Perawat baru. Anaknya aktif banget. Suka bantu ngurus seminar juga. Livia? Aku mengulang pelan. Ya, dia anak baru. Pintar, rajin, cepat nyambung kalau diajak diskusi. Kepala perawat juga suka banget sama dia. Aku mengangguk pelan, mencoba menyembunyikan gejolak aneh dalam dadaku. Mungkin aku hanya terlalu curiga. Mungkin aku hanya kelelahan. Tapi nama itu mulai sering muncul di meja makan kami. Jadi tadi Livia tuh bantuin nyusun materi presentasi juga. Cepet banget kerjanya, Ma. Tadi tuh dia sempat salah print, tapi langsung nyadar dan ngulang dari awal. Nggak ngeluh. Livia tuh ya, kalau ikut tim visit, kayak radar. Pasien yang diam aja, dia bisa tahu lagi kenapa. Aku mulai kehilangan selera makan setiap nama itu muncul. Suatu siang, aku memberanikan diri datang ke rumah sakit.
Katanya ada bazar makanan di halaman parkir dan pasien umum bisa datang. Aku pikir ini alasan bagus untuk menyapa Bima, memberinya kejutan, sekaligus sedikit mengobati rasa rindu. Tapi yang kutemukan malah membuat hatiku ngilu. Dari jauh, aku melihat Bima tertawa lepas. Di sampingnya, seorang perempuan muda dengan seragam putih duduk sambil menunjukkan sesuatu di layar ponselnya. Mereka begitu akrab, begitu dekat, seperti lebih dari rekan kerja. Aku tak jadi memanggil. Aku hanya berdiri di balik tiang banner bertuliskan Cinta dan Gizi, Seminar Kesehatan Ibu Anak. Tanganku gemetar. Aku mencoba menarik napas dalam-dalam, tapi rasanya paru-paruku menolak bekerja. Saat aku pulang, Bima baru sampai rumah beberapa menit kemudian. MA barusan nyampe, tanyanya sambil menaruh tas kerja. Aku mengangguk. Kamu tadi kelihatan sibuk. Ia tersenyum. Banyak banget yang harus dihandle. Apalagi Livia juga kebagian jadi panitia. Aku memalingkan wajah, pura-pura sibuk membereskan gelas. Tapi hatiku tak bisa dibohongi. Malam itu, aku duduk sendirian di balkon, menatap lampu-lampu kota Bandung yang berkedip dari kejauhan. Di sampingku, gelas teh yang sudah dingin. Di dalam kamar, Dinda sudah tertidur, memeluk bonekanya erat-erat. Bima belum pulang. Untuk pertama kalinya, aku tak tahu apakah aku menunggunya karena cinta, atau karena takut kehilangan. Hari itu hujan turun sejak pagi. Bandung terasa lebih dingin dari biasanya. Dinda sedang tidur siang di kamarnya setelah bermain boneka cukup lama. Aku menyeduh teh jahe hangat, berusaha mengusir hawa dingin dan perasaan resah yang semakin sering datang akhir-akhir ini. Bima baru saja pulang, wajahnya terlihat lelah seperti biasa. Tapi ada satu hal yang berbeda hari itu. Dia tampak gelisah, seperti ada yang dikejar-kejar. Ponselnya tak pernah lepas dari genggaman. Bahkan saat makan, dia sesekali melirik notifikasi dan membalas pesan diam-diam di bawah meja. "Bey, kamu bisa simpan HP dulu nggak? Kita kan lagi makan bareng," ucapku sambil menyendok sup jagung ke mangkuknya. Dia tersentak kecil, lalu mengangguk. "Oh, iya? Maaf, ada pasien baru, harus ditangani tim." Aku mengangguk pelan, walau dalam hati ingin berkata, tapi pasien baru itu bukan cuma satu orang, kan? Beberapa menit kemudian, Bima bangkit dari meja. "Aku mandi dulu ya, MA. Habis hujan-hujanan tadi." Dia meletakkan ponsel di atas sofa, seperti biasa. Biasanya aku tak pernah menyentuh ponselnya. "Kami punya prinsip saling percaya," katanya dulu. Tapi sore itu, entah kenapa, jemariku seperti digerakkan oleh rasa penasaran yang sudah terlalu lama kupendam. Aku ambil ponselnya. Jantungku berdetak cepat. Seperti maling yang takut ketahuan, aku buka layar dan langsung menuju notifikasi WhatsApp. Satu nama muncul di barisan atas. Livia RS alat suntik. Jari-jariku bergetar saat menekan chat itu. Dan di sana, aku menemukan pesan terakhir darinya. "Makasih ya, Dok, sudah nemenin aku semalam. Aku nggak akan lupa. Kamu emang paling ngerti aku." Aku terdiam. Dunia seperti melambat. Ruangan itu dingin, meskipun tubuhku mulai panas oleh amarah, curiga, dan hancur. Ada balasan dari Bima. "Jangan berlebihan, Via. Tapi aku senang bisa bantu kamu. Kamu bantu aku lebih dari sekadar profesional." Malam itu, rasanya beda. Aku menutup ponsel cepat-cepat saat suara air keran di kamar mandi berhenti. Tanganku berkeringat. Aku berusaha bernapas normal, tapi dadaku sesak seolah ada batu besar menindih.
Bima keluar dari kamar mandi sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk. Kok diam aja? Ma? Ngantuk? Tanyanya santai. Aku menoleh pelan. Enggak, cuma lagi mikir. Mikir apa? Tanyanya sambil duduk di sebelahku. Mikir, kalau orang yang kita sayangi ternyata mulai dekat dengan orang lain, kita harus gimana? Bima tampak kaget, tapi cepat menutupinya dengan tawa kecil. Kamu ngomong apa sih? Aku memandang matanya. Cuma tanya aja. Nggak semua pertanyaan harus berdasarkan kejadian nyata, kan? Dia tertawa pelan. Iya juga, sih. Tapi pertanyaanmu ngeri, Ma. Aku tersenyum tipis. Kadang yang ngeri itu bukan pertanyaannya, tapi jawabannya. Kami saling diam. Hening panjang mengisi ruang keluarga, hanya suara gerimis di luar jendela yang terdengar. Malamnya, aku kembali membuka ponsel Bima saat dia tertidur di sofa. Tangannya masih memegang remote TV, film dokumenter yang ia tonton sudah berganti layar hitam. Aku berjalan pelan, duduk di lantai, lalu menyalakan layar ponselnya. Percakapan dengan Livia tidak terlalu panjang, tapi cukup membuat luka terasa nyata. Livia mengirim foto selfie mereka di dalam mobil. Wajah Bima tampak sedang menyetir. Livia tersenyum sambil menyender ke arah kamera. Captionnya, "Thanks for the read and the talk hati merah 2. Mataku panas. Tenggorokanku tercekat. Aku mengetik balasan, hanya untuk diri sendiri, lalu menghapusnya lagi. Aku belum tahu harus bertindak seperti apa. Menuduh? Konfrontasi? Tapi kalau salah? Bagaimana jika itu hanya perasaan berlebihan? Tapi kalimat, malam itu rasanya beda, tak bisa kuhapus dari kepalaku. Keesokan paginya, saat Bima sedang menyikat gigi, aku tak tahan lagi. Bei, semalam kamu di mana? Tanyaku dari ambang pintu kamar mandi. Dia berhenti sebentar. Di rumah sakit. Ada pasien gawat yang harus ditangani. Sendirian? Enggak. Sama tim, jawabnya sambil kembali menyikat gigi. Aku menatapnya dalam-dalam. Livia juga. Dia menoleh cepat, ekspresinya kaget sepersekian detik. Tapi kemudian ia tersenyum. Iya, dia memang sering ikut shift malam sekarang. Aku mengangguk pelan. Oke. Dia tidak bertanya kenapa aku menyinggung nama itu. Dan aku tidak bertanya lebih jauh. Tapi di dalam dadaku, badai mulai tumbuh. Sore itu aku duduk sendiri di taman belakang rumah, menatap pohon Kamboja yang sudah lama tak berbunga. Dinda bermain di halaman depan, tertawa-tawa dengan anak tetangga. Aku ingin percaya bahwa suamiku tetap sama, bahwa kami masih seperti dulu. Tapi nyatanya tidak. Percakapan itu nyata. Foto itu nyata. Dan yang paling menyakitkan, hatiku sendiri tahu bahwa ada sesuatu yang sedang berubah. Sesuatu yang mungkin tak akan pernah kembali seperti semula. Siang itu, langit Bandung muram. Gerimis turun pelan, membasahi kaca jendela ruang makan. Aku duduk sendiri di meja, menatap ponsel kosong. Tak ada kabar dari Bima sejak pagi, meski aku tahu dia tidak sedang jaga malam. Apa aku terlalu mencurigai? Apa aku hanya lelah? Pikirku, sambil menyeruput teh hangat yang rasanya hambar sekali hari itu. Pintu depan tiba-tiba diketuk 2 kali. Suara itu membangunkanku dari lamunan. Saat kubuka, di sana berdiri Sarah, sahabatku sejak kuliah, satu-satunya orang yang masih rutin datang ke rumah meski aku sudah lama berhenti bekerja. Kamu. Ya ampun, lama banget gak main. Ucapku setengah kaget, setengah lega. Aku tahu kamu butuh teman cerita, katanya langsung, tanpa basa-basi.
Makanya aku datang. Kami duduk di ruang tamu. Sarah membuka kotak kecil berisi donat favoritku. Biasanya kami akan tertawa-tawa membahas hal receh atau nostalgia masa kuliah. Tapi siang itu, suasananya berbeda. Aku tahu kamu kuat, ya, kata Sarah pelan sambil menggenggam tanganku, tapi aku nggak tega lihat kamu diam-diam berjuang sendiri. Aku mengerutkan kening. Maksudmu? Sarah menarik napas panjang, lalu menatapku lurus-lurus. Aku lihat Bima, Ju. Dia makan malam sama seorang perempuan di rooftop cafe de laut minggu lalu. Aku nggak sengaja ke sana sama temanku. Jantungku berhenti sejenak. Perempuan itu tinggi, rambutnya panjang diikat rapi. Pakai seragam perawat. Aku yakin itu bukan kamu. Aku menatap cangkir di tanganku. Tangan kananku gemetar, dan teh hampir tumpah. Kamu yakin itu Bima? Suaraku pelan, nyaris tak terdengar. Sarah mengangguk. Iya, Ju. Aku duduk agak jauh, tapi aku lihat jelas. Mereka duduk berdua di sudut paling atas. Lampunya remang-remang, tapi aku tahu cara Bima menatapnya. Bukan tatapan teman kerja. Dia menyentuh tangannya. Lanjut Sarah, nadanya semakin pelan, dan si cewek itu bersandar sebentar di bahunya. Aku membeku. Rasanya tubuhku bukan milikku. Nafasku mulai tak teratur, tapi aku tetap diam. Ju, aku nggak pengin bikin kamu sakit hati. Tapi kamu harus tahu, kata Sarah dengan mata berkaca-kaca. Aku udah mikir berhari-hari sebelum cerita ini. Tapi kamu berhak tahu kebenaran. Aku memejamkan mata. Livia. Nama itu kembali muncul seperti bisikan jahat yang tak kunjung hilang. Kenapa, Bei? Gumamku dalam hati. Kenapa kamu diam? Ju? Tanya Sarah lirih. Kamu nggak marah? Aku belum tahu harus marah atau patah dulu. Jawabku pelan. Sarah mengelus lenganku. Kamu terlalu baik buat nahan semua ini sendiri. Aku menghela napas panjang. Aku nemu chat mereka. Sar. Waktu itu dia mandi, HP-nya ketinggalan. Chatnya cukup bikin aku gemetar. Sarah membelalakan mata. Kamu udah tahu? Terus? Kamu nggak tanya langsung ke Bima? Aku takut. Jawabku lirih. Takut dia benar-benar ngaku. Takut semua yang aku bangun 8 tahun ini runtuh di depan mataku. Dan aku takut Dinda tahu. Kami terdiam lama. Aku cuma pengen tahu kenapa. Lanjutku. Kenapa dia harus cari pelarian? Apa aku kurang? Apa aku terlalu membosankan? Apa jadi ibu rumah tangga berarti aku kehilangan pesona? Sarah menggeleng cepat. Jangan, Ju. Jangan salahin diri sendiri. Ini bukan salah kamu. Kamu istri yang luar biasa. Kamu berhenti kerja demi anak. Kamu rawat rumah. Kamu jaga semuanya. Kalau dia selingkuh, itu salahnya. Bukan karena kamu kurang. Mataku mulai panas. Air mata yang kutahan sejak kemarin akhirnya jatuh perlahan. Dulu dia janji bakal pulang cepat tiap malam. Janji makan malam bareng, nonton film keluarga. Sekarang aku cuma makan sama Dinda. Dia selalu sibuk. Katanya pasien darurat. Tapi ternyata dia punya waktu buat rooftop cafe. Sarah memelukku. Aku menangis di pelukannya, bukan karena lemah, tapi karena terlalu lama berpura-pura kuat. Aku nggak tahu harus apa, kataku lirih. Kalau aku konfrontasi, dia pasti akan bilang, kami cuma teman kerja. Dan aku belum punya bukti kuat. Hanya chat, hanya cerita. Aku butuh bukti yang bisa buat dia berhenti berdalih.
Sarah melepas pelukan. Wajahnya serius. Kalau kamu siap, aku bisa bantu. Aku menatapnya bingung. Bantu gimana? Aku punya teman yang kerja di Delaut. Aku bisa tanya CCTV malam itu. Atau kita bisa mulai cari tahu jadwal mereka. Mungkin kita bisa tahu kemana mereka suka pergi. Aku temenin kamu, Ju. Kamu nggak sendiri. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, aku merasa tidak sendirian. Tapi kalau semuanya terbukti, Ju, kamu siap? Tanya Sarah hati-hati. Aku menatap lurus ke dinding, membayangkan foto keluarga kecil kami tergantung di sana. Aku dan Bima, tertawa, memeluk Dinda kecil di tengah hamparan kebun teh Lembang. Mampukah aku merelakan semua itu? Entah aku siap atau tidak. Gumamku lirih, aku harus tahu. Karena yang menyakitkan bukan hanya pengkhianatannya, tapi juga diamku sendiri yang membiarkannya terus terjadi. Aku duduk di ruang tunggu klinik penyakit dalam RS Graha Medica dengan jantung yang berdebar tak karuan. Tanganku dingin, menggenggam map rekam medis palsu yang kubuat hanya sebagai syarat administratif. Nama di map itu bukan namaku. Rina Putri. 34 tahun. Keluhan, nyeri lambung dan sering pusing. Nama samaran itu kupilih agar tak mengundang curiga. Semuanya sudah kuatur. Sarah membantuku mengisi formulir pendaftaran secara online. Semua agar aku bisa bertemu langsung dengan perempuan bernama Livia itu. Bukan sebagai istri Dokter Bima, tapi sebagai pasien biasa. Rina Putri, panggil seorang perawat dari balik pintu. Aku berdiri pelan, menyembunyikan degup jantung dan kegugupan di balik masker medis yang kupakai. Dan di sanalah dia, Suster Livia. Perempuan yang selama ini hanya kutemui lewat pesan singkat di ponsel suamiku, kini berdiri di hadapanku. Nyata, hidup, bernapas, dan cantik. Rambutnya diikat rapi, kulitnya putih bersih. Senyum manis menghiasi wajahnya, senyum yang terasa terlalu profesional. Tapi yang membuatku tercekat bukan parasnya, melainkan tatapannya. Sekilas, seolah dia mengenaliku. Silakan, Bu Rina. Ikut saya ya, ke ruang periksa, katanya ramah. Aku mengangguk pelan, mengikuti langkahnya menyusuri lorong rumah sakit. Sepanjang perjalanan, aku bisa mencium aroma parfum yang samar tapi tajam, aroma yang beberapa kali pernah melekat di jas Bima saat ia pulang larut malam. Saat kami masuk ruang periksa, Livia menyilakanku duduk. Tangannya lincah menyiapkan tensimeter dan menyalakan alat pencatat tekanan darah. Bu Rina, keluhannya apa? Ya? Aku menjawab dengan suara pelan, sering pusing dan mual, terutama pagi hari. Kadang lambung juga perih. Livia mencatat di clipboardnya, lalu melirikku sesaat. Sudah menikah? Aku nyaris tersedak. Kenapa dia bertanya begitu? Sudah, jawabku cepat. Anak 1. Livia mengangguk pelan. Usia pernikahan? Aku tersenyum samar di balik masker. 8 tahun. Matanya menatapku sejenak. Lama. Seolah dia sedang menunggu aku membuka penyamaran. Tapi kemudian dia tersenyum lagi. Senyum yang terdengar sinis sekarang. Dokter Bima akan segera datang untuk periksa. Beliau memang dijadwalkan hari ini. Dadaku langsung sesak. Jadi ini benar? Mereka satu shift hari ini. Entah kenapa, bagian dari diriku merasa dihantam keras. Kalau boleh tahu, tanyaku, pura-pura polos. Suster sudah lama kerja bareng Dokter Bima. Wajahnya berubah tipis. Tapi dia cepat menguasai diri. Lumayan. Beliau orangnya baik dan perhatian.
Banyak pasien suka kalau ditangani sama beliau. Aku tersenyum. Termasuk susternya juga? Livia menoleh. Maksud ibu? Aku menatapnya lama. Lalu menjawab pelan, tidak semua orang bisa menyembunyikan rasa kagumnya, suster. Apalagi kalau tiap hari bertemu. Kadang kagum bisa jadi candu, ya? Ia diam sesaat. Tangannya berhenti menulis. Lalu ia menatapku, kali ini dengan tatapan yang tidak lagi sopan atau profesional. Bu Rina, saya rasa ibu bukan pasien biasa, kan? Aku membeku. Kalau ibu datang ke sini untuk memastikan sesuatu, saya sarankan jangan lewat jalur ini. Aku menarik napas panjang. Kenapa? Takut ketahuan? Livia tersenyum tipis. Saya hanya menghormati tempat kerja saya. Kalau ibu ingin bicara sebagai istri, silakan ajak saya minum kopi di luar jam dinas. Tapi kalau ibu datang sebagai pasien, maka mari kita bersikap sesuai peran. Aku menggenggam ujung kursi dengan kuat. Baik, kataku pelan, kita akan main sesuai peran. Tapi satu hal, suster, hati-hati saat jatuh cinta pada pria yang sudah beristri. Karena pada akhirnya, yang terluka tidak hanya satu pihak. Pintu ruang periksa terbuka. Bima masuk, mengenakan jas putih, wajahnya tenang seperti biasa. Tapi saat matanya menatapku, meski aku mengenakan masker dan menyamarkan suaraku, aku tahu dia tahu. Rina Putri? Tanyanya, pura-pura tak mengenalku. Aku menatapnya. Dingin. Iya, Dok. Ia menoleh sekilas ke arah Livia. Mata mereka bertemu, seperti ada bahasa rahasia di antara mereka. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa seperti orang asing dalam rumah tanggaku sendiri. Hari itu aku pulang dengan langkah gontai. Sarah menjemputku di parkiran, dan aku langsung menangis dalam mobil. Dia tahu aku tahu, kataku gemetar. Dan perempuan itu, dia nggak takut. Sarah menggenggam tanganku erat. Kamu udah lihat sendiri, Ju. Sekarang tinggal kamu pilih, mau terus pura-pura nggak tahu, atau mulai bertindak. Aku memandang jalanan Bandung yang mulai padat, lampu-lampu mobil menyilaukan mata. Dalam diam, aku tahu jawabannya. Aku hanya belum tahu berapa luka lagi yang harus kutahan sebelum akhirnya aku benar-benar meledak. Malam itu, hujan turun deras. Aku duduk di dalam mobil, tanganku gemetar memegang setir, padahal mesin sudah mati sejak 10 menit lalu. Pikiranku terus kembali ke kalimat yang tak sengaja keluar dari mulut Rido siang tadi. Kadang orang baik bisa gelap kalau merasa diabaikan. Rido bukan orang yang suka ikut campur. Tapi nadanya berat siang itu. Matanya juga seperti menyimpan sesuatu yang ingin ia keluarkan, tapi tak bisa. Seolah ada sesuatu yang mengganjal di tenggorokannya. Aku memutar ulang percakapan kami tadi di kafe kecil dekat rumah sakit. Aku butuh teman ngobrol, kataku pada Rido saat menemuinya. Tentang Bima. Rido menatapku lama, lalu mengangguk. Kamu pasti tahu, kan? Akhir-akhir ini dia berubah. Suaraku nyaris lirih. Rido menggenggam cangkir kopinya. Bima, sibuk. Rumah sakit lagi gila-gilaan tekanannya. Apalagi sejak dia jadi koordinator. Aku mengangguk, mencoba memaklumi. Tapi luka di dalamku tak bisa dibungkam. Aku nemu chat dari Livia. Kamu kenal dia, kan? Rido menahan napas. Sekilas, matanya mengecil. Tapi cepat-cepat ia menyeruput kopinya seolah ingin menyembunyikan sesuatu. Aku cuma perawat. Aku nggak campur urusan mereka, katanya pelan. Aku mendesah pelan. Tapi kamu temannya, sahabatnya.
Kamu pasti tahu lebih banyak dari aku. Aku nggak minta kamu ngomongin dia. Aku cuma butuh sedikit kejujuran. Sun. Yang terdengar hanya derik sendok mengaduk es kopi di meja sebelah. Sampai akhirnya Rido bersuara, pelan sekali. Kadang orang baik bisa gelap kalau merasa diabaikan. Jantungku mencelos. Apa maksudmu? Enggak semua orang yang tergelincir itu jahat. Kadang, mereka cuma haus diperhatikan. Ucapnya lirih, matanya menerawang keluar jendela. Aku menggigit bibir. Perih. Jadi kamu tahu? Rido menatapku, dalam. Aku nggak tahu apa-apa. Dan kalaupun tahu, aku nggak akan tega bilang ke kamu. Aku nyaris menangis saat itu. Dan kini aku di sini. Di dalam mobil. Menatap gedung rumah sakit dari kejauhan. Hujan menghapus pandanganku yang berkabut air mata. Pintu mobilku diketuk dari luar. Aku terlonjak kaget. Rido. Ia basah kuyup, tapi ekspresinya tegas. Kamu ngapain diem di sini? Aku butuh waktu sendiri. Enggak di mobil dingin kayak gini juga, kan? Yuk, kita ngobrol sebentar. Kami pindah ke sebuah warung kecil di pinggir jalan. Hujan masih deras, tapi atap seng warung cukup menahan air. Kami duduk berhadapan, aku menggenggam tangan sendiri, sementara Rido masih diam. Aku nggak akan tanya lagi tentang Bima, ucapku akhirnya. Tapi kalau kamu tahu sesuatu yang bisa nolong aku, untuk bertahan atau pergi, aku mohon, bilang. Rido menghela napas panjang. Livia, bukan perempuan biasa. Dia tahu gimana caranya buat seorang laki-laki merasa penting. Dia pintar, lembut, dan bisa jadi tempat sandaran yang tepat di waktu yang salah. Aku menatapnya, tak berkedip. Jadi kamu tahu? Tanyaku lagi, kali ini tak bisa menyembunyikan suara bergetar. Ya, tapi bukan tempatku untuk bilang. Kamu istrinya. Kamu yang harus lihat dan rasakan sendiri. Jawabnya lirih. Aku menunduk. Air mata jatuh tanpa izin. Rido menyodorkan tisu. Tangannya gemetar sedikit saat menyentuh pergelangan tanganku. Bima itu sebenarnya mencintaimu. Tahu? Tapi entah kenapa dia sekarang seolah lupa gimana cara menaruhmu di tempat yang sama seperti dulu. Lalu aku harus apa? Suaraku pecah. Kamu harus kuat. Dan kalau nanti kenyataan itu benar-benar terungkap, kamu harus tahu, kamu pantas dicintai dengan jujur. Bukan setengah-setengah. Hening. Aku menatap Rido. Ada luka juga di matanya. Luka yang tak tahu dari mana datangnya. Kenapa kamu peduli banget? Tanyaku akhirnya. Rido tertawa kecil, getir. Karena aku pernah melihatmu dulu, saat kamu duduk di ruang tunggu IGD, menggenggam tangan Bima yang berdarah-darah karena kecelakaan motor. Kamu nggak tidur 2 hari penuh. Dan waktu itu aku berpikir, kalau ada perempuan kayak kamu, nggak mungkin Bima akan kemana-mana. Aku membeku. Tapi ternyata, manusia nggak sesederhana itu, ya? Malam makin larut. Saat kami berpisah, Rido menepuk pundakku. Kamu nggak sendirian. Kalau kamu butuh bahu buat nangis, aku ada. Aku tersenyum lemah. Makasih, Rido. Dan malam itu, aku sadar. Kadang yang pertama tahu kita disakiti bukan hati, tapi orang lain yang cukup peduli untuk diam tapi tetap setia menunggu kita sadar. Aku mulai mengerti. Cinta yang tumbuh dalam pernikahan, tak hanya bisa hancur karena orang ketiga, tapi juga karena keheningan yang dibiarkan terlalu lama. Malam itu hujan turun deras. Petir menyambar langit dan jendela kaca memantulkan bayangan wajahku yang terlihat semakin kosong. Bima belum pulang. Lagi-lagi alasan, rapat dadakan,
dan pasien darurat menjadi alibinya. Aku duduk di tepi ranjang sambil melipat pakaian Dinda. Bocah kecil itu masuk ke kamar dengan wajah bingung. Tangannya memeluk boneka kelinci kesayangannya yang mulai lusuh. "Mama," katanya pelan. "Haum," jawabku tanpa menatap, sibuk menekuk lengan baju. "Mau tanya sesuatu, tapi jangan marah ya." Aku mulai menoleh, jantungku berdetak tak beraturan. Nada suara Dinda berbeda malam ini. "Ada apa, Nak?" Ia menggigit bibir bawahnya, lalu duduk di sampingku. Suaranya lirih, tapi cukup jelas untuk membuat dunia runtuh di dalam dadaku. "Tadi siang, pas aku ke rumah sakit buat ambil hasil lab sama Bu Derini, aku lihat ayah peluk Tante Livia di parkiran bawah. Tapi ayah bilang itu cuma pelukan biasa. Emang di rumah sakit pelukan gitu normal, Ma?" Tanganku berhenti bergerak. Suasana kamar mendadak membeku. Yang terdengar hanya suara hujan dan petir. Dinda yakin lihat ayah peluk. "Tante Livia?" tanyaku pelan, hampir seperti bisikan. Dia mengangguk kecil. "Iya." Peluknya lama. Terus Tante Livia senyum-senyum, kayak di sinetron. Aku nanya ke ayah, tapi ayah malah marah dan bilang aku salah lihat. "Tapi, aku yakin banget, Ma." Aku menunduk. Air mata jatuh ke lipatan baju yang belum sempat selesai. Kupeluk Dinda erat-erat. Anak sekecil itu, seharusnya tak perlu tahu rasa sakit seperti ini. "Maaf ya, Nak," bisikku. "Maaf kalau rumah kita sekarang penuh pertanyaan." Dinda menyandarkan kepalanya ke bahuku. "Mama nggak marah, kan?" Aku menggeleng. "Mama nggak marah sama kamu. Kamu hebat karena berani cerita." Beberapa menit kami diam. Tapi pikiranku bergemuruh. Kalau Dinda saja bisa melihat, berapa lama lagi aku bisa pura-pura buta? Keesokan malamnya, saat Bima pulang, aku menunggunya di ruang makan. Meja sudah tertata rapi, tapi aku tak berharap banyak. Ia masuk dengan wajah lelah, tas selempang digantung di bahunya, jas dokter kusut. "Ma, aku lapar. Ada makanan?" katanya tanpa menatapku. Aku hanya menunjuk meja. "Udah Mama siapkan." Bima duduk, makan tanpa bicara. Lalu kutatap dia tajam. "Dinda lihat kamu peluk Livia di parkiran rumah sakit," kataku tenang tapi menusuk. Tangannya yang sedang mengangkat sendok langsung berhenti di udara. "Apa?" Suaranya berat. "Dia lihat. Dan kamu bilang itu cuma pelukan biasa." Aku menyandarkan tubuh ke kursi. "Sekarang jawab aku, B. Cuma pelukan biasa, atau ada yang lebih?" Bima meletakkan sendoknya pelan. "Dinda masih kecil. Mungkin dia salah lihat." Aku menahan tawa getir. Anak kecil biasanya jujur. Dia bilang pelukannya lama. Dan Livia senyum seperti di sinetron. Bima menarik napas. "Irma, kamu tuh kenapa sih akhir-akhir ini selalu curiga?" Aku berdiri dari kursi, perlahan. "Karena terlalu banyak hal yang kamu sembunyikan. Dari chat Livia yang gak akan lupa malam kemarin, sampai kamu pulang makin larut. Aku bukan bodoh, Bima. Aku hanya mencoba kuat. Tidak ada apa-apa antara aku dan Livia," katanya menekankan setiap kata. Aku tertawa hambar. "Kamu bahkan gak tahu kamu sedang bicara dengan istri atau jurnalis. Karena yang kau berikan padaku, bukan cinta, tapi teka-teki." Bima berdiri. Wajahnya mulai merah. "Kalau kamu terus begini, kita nggak akan kemana-mana. Aku kerja buat kita. Buat masa depan." "Dan bagian dari masa depan itu adalah Livia?" tanyaku tajam. Dia terdiam. Hening.
Lihat mataku, Bei. Kalau kamu masih anggap aku istrimu, katakan yang sebenarnya, kataku lirih tapi gemetar. Tapi tak ada jawaban. Hanya tatapan kosong. Dan hening yang menyakitkan. Aku akhirnya berbalik pergi ke kamar, meninggalkannya sendiri di ruang makan. Di kamar, Dinda sudah tidur. Aku menyelimuti tubuh mungil itu, lalu duduk di sisi ranjang. Air mataku jatuh lagi. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku masih mencoba menjadi istri yang percaya, meski dikhianati berkali-kali. Dan malam ini, seorang anak kecil yang tak seharusnya melihat dosa, justru membuka mataku lebih dalam dari siapapun. Aku duduk di dalam mobil dengan tangan gemetar. Napasku tersengal seperti baru saja berlari, padahal aku hanya duduk diam sejak 5 menit lalu, memandangi flash disk kecil di genggaman. Di dalamnya ada rekaman CCTV, bukti yang bisa menghancurkan rumah tanggaku, atau justru membebaskanku dari kebohongan yang selama ini kuabaikan. Sore itu, aku menemui Pak Darto, satpam senior yang sudah lama bekerja di rumah sakit tempat Bima bertugas. Kami berkenalan secara tak sengaja waktu aku sering menunggu Bima lembur. Bu, saya nggak enak hati sebenarnya. Tapi kalau ibu yakin, saya bisa bantu, katanya saat kami duduk di pos jaga belakang gedung. Aku mengangguk, mencoba menahan getaran di suaraku. Saya cuma mau tahu, apa saya masih istri satu-satunya dalam hidupnya. Ia menghela napas panjang sebelum memberikan flash disk itu padaku. Dan sekarang, di dalam mobil, aku merasa dunia begitu sunyi padahal jalanan masih ramai. Dengan tangan gemetar, aku tancapkan flash disk itu ke laptop. Jantungku berdetak seperti genderang perang. Rekaman pukul 15.27, parkiran selatan RS Harapan Bunda. Cuaca terlihat cerah. Bima keluar dari ruang belakang IGD. Ia tampak tergesa. Beberapa menit kemudian, muncul sosok perempuan. Livia. Wajahnya terekam samar, tapi cukup jelas untuk kubenarkan bahwa itu dia, suster cantik dengan senyum menggetarkan dada yang pernah kutemui waktu aku menyamar. Mereka bicara sejenak. Tertawa. Terlalu akrab. Lalu, tangan Bima menyentuh bahunya. Livia memiringkan kepala, tersenyum lembut. Dan sebelum mereka berpisah, Bima mencium pipinya. Bukan cipika-cipiki formalitas. Bukan sekadar salam perpisahan. Tapi sebuah ciuman yang intim. Perlahan. Seolah dunia hanya milik mereka. Aku mendadak sesak. Napas tercekat di tenggorokan. Rekaman itu hanya 22 detik, tapi cukup membuat hatiku runtuh seperti bangunan rapuh diterjang gempa. Malamnya, saat Bima pulang, aku berusaha tampak biasa. Tapi perutku terasa mual melihat wajahnya yang bersih, rapi, dan penuh senyum seperti tak menyimpan apapun. Ayah lembur lagi? Tanyaku, sambil menyuap nasi ke mulut Dinda yang duduk di sebelahku. Iya. Jawabnya santai. Pasiennya banyak banget. Capek. Sumpah. Aku ingin tertawa, sinis. Capek? Atau puas? Tapi aku tahan. Aku tak ingin Dinda tahu. Belum. Tidak malam ini. Setelah makan malam, aku menyusul Bima ke kamar. Ia sedang mengganti baju, punggungnya membelakangiku. Bima, panggilku pelan. HM. Aku mau tanya, kamu percaya sama CCTV? Ia tertawa kecil. Maksudmu? Kalau ada kamera ngerekam semua aktivitasmu tanpa kamu tahu, kamu takut nggak? Bima menoleh, matanya menyempit curiga. Ini kamu ngomongin apa, sih? Aku berdiri tegak, menatapnya lurus. Aku lihat rekaman kamu di parkiran. Dia membeku. Hari Selasa,
Jam 3:27. Kamu mencium Livia sebelum masuk mobil. Sejenak hanya ada keheningan. Hening yang memekakan. Lalu Bima berjalan mendekatiku, wajahnya mulai tegang. Kamu lihat dari mana? Kenalan satpam, jawabku. Dan aku nggak butuh penjelasan. Aku cuma pengen tahu satu hal. Kenapa? Bima menghela napas, lalu duduk di tepi ranjang, mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Karena aku lelah, ucapnya akhirnya. Aku berdiri kaku. Lelah? Dengan aku? Dengan semuanya? Suaranya pelan tapi jelas. Aku capek merasa selalu jadi orang yang harus kuat. Selalu dituntut ini itu. Livia, dia bikin aku merasa dihargai. Aku tertawa miris. Jadi karena dia memuji kamu dan bilang kamu hebat, kamu kasih dia bibir. Bima menunduk. Aku nggak bermaksud menyakitimu. Tapi kamu tetap melakukannya. Suaraku mulai pecah. Selama ini aku percaya sama kamu. Bahkan ketika aku tahu kamu dekat dengan dia, aku masih berusaha berpikir positif. Aku masih nganggap kamu suamiku, ayah dari anakku. Tapi kamu... Aku tak sanggup melanjutkan. Air mata mulai mengalir tanpa permisi. Maaf, bisiknya. Kata paling menyebalkan yang pernah diciptakan manusia. Maaf tidak akan menghapus gambar itu dari kepalaku. Bim, kataku tajam. Maaf tidak akan menghapus ciuman itu. Dan maaf, tidak akan membuatku percaya lagi. Ia mendekat, tapi aku mundur. Jangan sentuh aku. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi kali ini aku tak peduli. Malam itu aku tidur di kamar Dinda. Meringkuk di sebelahnya, memeluk tubuh kecil yang masih murni dari luka orang dewasa. Dan di tengah gelap, aku berkata pada diriku sendiri, ini belum akhir. Tapi ini juga bukan awal yang bahagia. Besok, aku akan memutuskan, apakah aku tetap bertahan dengan kepalsuan, atau melangkah meski tanpa arah. Tapi malam ini, aku hanya ingin menangis. Untuk hatiku yang remuk. Untuk kepercayaanku yang dipatahkan. Dan untuk cinta, yang sepertinya tak pernah cukup untuk menjaganya tetap utuh. Malam itu, aku duduk di ruang tamu, memeluk bantal kecil di pangkuan. Lampu hanya satu yang menyala, redup, seperti hatiku. Dinda sudah tertidur sejak sejam lalu. Tapi aku tidak bisa memejamkan mata. Rekaman CCTV yang kutonton tadi siang masih berputar di kepalaku. Wajah Bima, ciuman di pipi itu, ekspresi Livia yang tampak bahagia, semuanya membunuhku perlahan-lahan. Jam menunjukkan pukul 22.47 saat suara pintu depan berdecit pelan. Aku langsung menegakkan punggung, menahan napas. Bima masuk, masih mengenakan jas dokternya. Ia tampak lelah, atau mungkin pura-pura lelah. Mas, sapaku pelan, hampir berbisik. Ia menoleh, sedikit terkejut melihatku belum tidur. Belum tidur? Udah malam, loh, katanya sambil meletakkan tas kerja di meja kecil dekat pintu. Aku nungguin kamu. Ia mendekat, ingin mengecup keningku seperti biasanya. Tapi aku menunduk. Menghindar. Ia diam sejenak, kemudian duduk di sofa berseberangan. Kenapa mukamu tegang gitu? Tanyanya, nada suaranya dibuat serileks mungkin, seolah tak ada yang salah. Aku menatapnya tajam. Suara keluar dari mulutku seperti gemuruh yang lama tertahan. Kau selingkuh dengan suster itu? Bima tersentak. Sejenak ia tak menjawab. Matanya membelalak. Apa maksudmu? Livia, kataku lirih namun tegas. Suster Livia, yang katanya cuma rekan kerja. Tapi ku punya bukti.
Ia menggeleng cepat. Kamu salah paham. Jangan asal tuduh. Salah paham? Aku lihat sendiri rekaman CCTV di parkiran rumah sakit. Kau cium pipinya sebelum dia masuk mobil. Itu bukan salah paham, Mas. Itu kenyataan. Bima berdiri, berjalan ke arahku dengan nada suara meninggi. Itu bukan seperti yang kamu pikir. Aku cuma apa? Cuma cium pipi orang yang bukan istrimu? Cuma nemenin dia semalaman? Cuma pelukan biasa di parkiran rumah sakit? Seperti yang kau bilang ke Dinda? Ia terdiam. Seketika wajahnya berubah. Tidak lagi membela diri. Tapi juga belum mengaku. Kenapa, Mas? Tanyaku, suara lirih itu nyaris seperti tangis. Apa aku kurang? Kurang cantik? Kurang perhatian? Kurang jadi istri yang baik? Aku yang temani kamu dari awal, dari belum jadi siapa-siapa. Jangan bawa-bawa masa lalu, potongnya tajam. Jangan seolah-olah kamu paling benar. Aku terhenyak. Jadi begitu? Setelah semua pengorbanan ini, setelah aku dukung kamu siang malam, sekarang kamu malah membalikkan semuanya. Ia berjalan menjauh, menatap lantai. Livia itu, dia nggak seperti yang kamu pikir. Dia dengerin aku. Dia ngerti dunia kerjaanku. Dia nggak mengatur-ngatur. Nggak terus ngeluh capek atau minta ditemenin terus-terusan. Dan di detik itu, aku seperti jatuh dari tebing paling tinggi. Nafasku tercekat. Jadi aku ini beban buatmu? Suaraku pecah. Bima menatapku sekilas, lalu mengusap wajahnya kasar. Aku butuh ruang. Aku capek, pulang disambut wajah curiga terus. Karena kamu memang kasih alasan untuk dicurigai. Balasku. Aku nggak akan nanya apa-apa kalau nggak ada pesan dari Livia yang bilang makasih sudah nemenin semalam. Aku nggak akan curiga kalau Dinda nggak bilang lihat kalian pelukan. Dia tertawa sinis. Anak kecil ngomong apa aja kamu percaya. Kamu nyamar jadi pasien, ngejar-ngejar dia ke rumah sakit. Gila kamu itu. Obsesi. Aku berdiri. Aku istrimu. Aku punya hak tahu. Hak? Jangan pakai alasan hak buat jadi detektif tiap hari. Rumah ini kayak neraka tiap kali aku pulang. Mataku basah. Hatiku retak dalam diam. Jadi ini salahku? Salahku karena aku peduli? Dia tak menjawab. Hanya berdiri di ambang pintu, dengan napas berat dan wajah letih yang kini ku tahu bukan karena lelah kerja, tapi lelah menyembunyikan kebohongan. Aku nggak selingkuh, katanya pelan, tapi aku juga nggak bisa bilang semuanya baik-baik saja. Kalimat itu lebih menghancurkan dari apapun. Kalau memang tak ada apa-apa, kenapa kau harus sembunyikan? Ia menatapku, dan untuk pertama kalinya, aku tak bisa membaca matanya. Tak ada penyesalan, hanya kebingungan. Atau ketakutan? Bima pergi ke kamar tanpa berkata apa-apa lagi. Suara pintu kamar tertutup seperti palu godam di dadaku. Aku terjatuh di sofa. Air mata mengalir diam-diam. Tak ada teriakan. Hanya kesunyian yang kini lebih menyakitkan daripada pertengkaran. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku tidur di ruang tamu. Bersama kenyataan yang baru kuterima. Ternyata pria yang paling aku percayai, menyimpan wajah lain yang tak pernah ku kenal. Malam itu, langit Jakarta tampak bersih dari awan. Lampu-lampu gantung yang digantung di antara pohon-pohon kecil taman belakang RS Graha Medica menyala lembut, membentuk suasana yang seharusnya hangat dan penuh kebahagiaan. Aku berdiri di depan cermin panjang, mengenakan dress hitam elegan tanpa lengan. Sarah membantuku merapikan rambutku. Ada keraguan dalam mataku,
tapi Sarah menggenggam bahuku dan berkata tegas, "Kau harus datang. Ini bukan hanya pesta, ini momen untuk membuka mata. Kau harus lihat dengan kepalamu sendiri, bukan hanya mendengar dari orang." Aku mengangguk. Suaraku hampir tak keluar ketika menjawab, "Aku takut, Sarah, takut kalau semua ini benar." Sarah menarik napas panjang. Kadang kita memang harus patah untuk akhirnya berdiri. Kami berangkat bersama. Mobil Sarah berhenti di depan area belakang rumah sakit yang telah disulap menjadi venue pesta. Ada kanopi putih, musik jazz pelan, hidangan berjejer rapi, dan para staf rumah sakit berbaur sambil tertawa. Langkah kakiku terasa berat. Aku memindai kerumunan, mencari satu wajah yang membuat hatiku deg-degan sekaligus perih. Dan akhirnya, aku melihatnya. Bima, suamiku. Dengan kemeja biru laut dan jas hitam tipis, berdiri di salah satu sudut taman, bersama seorang perempuan. Livia. Dia mengenakan gaun merah marun yang membentuk tubuhnya dengan sempurna. Rambut panjangnya dibiarkan tergerai. Tapi yang paling menyakitkan adalah posisi mereka. Livia menyandarkan kepalanya di bahu Bima. Dan Bima tak menepisnya. Mereka berdiri begitu dekat, seolah dunia di sekeliling mereka tak berarti. Seolah tak ada pernikahan, tak ada janji suci, tak ada aku. Jantungku berdegup keras. Tanganku menggenggam gelas wine yang baru kuterima dari pelayan. Sarah menyentuh lenganku pelan, berbisik, "Itu bukti, kan? Sekarang kau harus tahu." Aku berjalan mendekat. Langkahku pasti, mataku lurus ke arah mereka. Livia belum sadar. Tapi Bima menoleh, dan seketika sorot matanya berubah panik. Ia memisahkan tubuhnya dari Livia, tapi semuanya sudah terlambat. Aku tersenyum dingin. Lalu seolah tak sengaja, aku menyenggol tanganku ke arah gelas wine. Cairan merah itu tumpah, menodai gaun merah Livia hingga terlihat seperti luka menganga. "Oh, maaf," kataku ringan, tanpa sedikit pun niat meminta maaf. Livia tersentak. Matanya membelalak. "Astaga, ini..." Aku memotongnya dengan lirih, namun tajam. Sayangnya, noda seperti ini bisa dibersihkan. Tidak seperti noda yang lain. Bima hendak bicara, tapi aku menatapnya, sorot mataku tak lagi bisa ia lawan. Sarah berdiri di sampingku, diam, tapi penuh makna. Livia menarik napas dalam. Aku rasa ini hanya kesalahpahaman. Aku tersenyum kecil. Ya, bisa jadi. Tapi aku tidak butuh klarifikasi. Aku cuma ingin melihat, apa matamu akan menghindari mataku seperti yang selalu dilakukan Bima. Dan benar saja, Livia menunduk. Bima mencoba menyentuh lenganku. "Sayang, tolong jangan buat keributan. Kita bisa bicara di rumah." Aku menoleh cepat padanya. "Kenapa? Takut teman-teman kerjamu tahu? Atau takut semua orang melihat siapa kamu sebenarnya?" Beberapa staf mulai memperhatikan. Bisik-bisik kecil mulai terdengar. Aku melangkah mundur, menatap mereka berdua. "Kalian boleh lanjutkan pesta. Aku hanya ingin mengembalikan kalian pada kenyataan. Bahwa aku bukan perempuan bodoh yang tak tahu." Dengan dagu terangkat, aku berjalan pergi. Gaunku berkibar ringan. Di belakangku, aku tahu, dua orang yang selama ini kuberi kepercayaan, akhirnya terbuka kedoknya. Dan aku mungkin hancur malam itu. Sayang, aku harus ikut seminar 2 hari ke depan di luar kota. Di Bandung, kata Bima suatu pagi, sambil merapikan dasi dan mengambil map kerja di meja. Aku menatapnya dari balik meja makan, masih dengan sendok nasi di tangan. Rasanya ada yang aneh, tapi aku menahan diri.
Baru sekarang kamu bilang? Tanyaku pelan. Ia tersenyum kecil, tipis, tapi tak ada kehangatan di sana. Baru dapat infonya tadi malam. Mendadak, dari dinas. Nggak bisa ditunda. Dinas apa? Aku terus menatapnya. Dinas Kesehatan. Banyak kepala puskesmas diundang juga. Materinya tentang penguatan peran tenaga medis di daerah. Aku harus ikut, karena Suster Livia juga akan jadi perwakilan dari klinik kita, katanya ringan. Jantungku mencelos mendengar nama itu lagi. Livia. Kenapa dia lagi? Aku hanya mengangguk, tidak ingin memancing debat pagi-pagi. Tapi hatiku gelisah. Ia mencium keningku sebelum pergi, dan aku membalas dengan senyum yang dibuat-buat. Saat pintu tertutup, aku terduduk. Tanganku gemetar. Mataku menatap ke arah pintu yang kini hening. Ada seminar, katanya. Tapi kenapa semuanya terasa seperti skenario? Hari pertama tanpa Bima terasa kosong. Tiap dering ponsel membuatku waspada. Tapi tidak ada pesan darinya kecuali satu. Sudah sampai. Acaranya mulai sore. Aku mungkin sibuk malam ini. Jangan tunggu ya. Aku membaca pesan itu berkali-kali. Terdengar terlalu formal. Hamba. Tidak seperti Bima yang biasanya selalu bertanya apakah aku sudah makan, atau menyuruhku hati-hati keluar rumah. Aku menatap layar ponsel cukup lama, sebelum akhirnya meletakkannya dan mencoba menyibukkan diri. Hari kedua, aku mencoba lebih kuat. Tapi siang itu, aku membuka email bersama kami, email yang kami pakai untuk langganan keuangan keluarga, termasuk e-billing kartu kredit. Dan disitulah aku melihatnya. Subjek, transaksi kartu kredit Anda. Aku mengkliknya, jantungku berdegup makin keras. Dan saat email itu terbuka, napasku tercekat. Grand Marvella Hotel, Bandung. 2 malam. Check-in, Jumat. Check-out, Minggu. Kamar, 1 jumlah tamu, 2 orang. Aku membekap mulutku. Mataku membulat. 2 orang? Siapa orang kedua? Kenapa hanya 1 kamar? Dengan tangan gemetar, aku menekan tombol WhatsApp dan langsung mengetik pesan. Bima, aku baru saja buka email. Hotelnya untuk 2 orang? Maksudmu apa? Pesan terkirim. Tapi tidak dibaca. Aku mengetik lagi, lebih panjang. Kau bilang seminar, tapi tidak ada satupun peserta seminar yang dibiayai hotel sendiri. Dan kenapa kau tidak sebut akan menginap di hotel itu? Kenapa kau tak bilang siapa yang sekamar denganmu? Lagi-lagi, tak dibaca. Detik berganti menit. Menit berganti jam. Aku menatap layar ponsel seperti orang bodoh. Hening. Sore menjelang malam. Rumah terasa seperti gua. Aku duduk di sudut ruang tamu, menahan tangis. Rasanya dada ini sempit, penuh amarah, tapi juga dibalut kekecewaan yang dalam. Sekitar jam 10 malam, ponselku berdering. Bima. Aku angkat cepat. Halo, suaraku tajam. Halo, sayang. Suaranya terdengar biasa. Terlalu biasa. Seolah tak terjadi apa-apa. Seminarnya sudah selesai? Tanyaku datar. Iya, baru balik ke kamar. Capek banget. Materinya padat. Sendiri? Hah? Ia terdengar ragu. Sendiri di kamar? Ya tentu saja, jawabnya cepat. Lalu siapa orang kedua dalam reservasi hotel itu? Bima? Tanyaku tajam. Aku dapat notifikasi dari email. Jangan bohong. Ia terdiam. Beberapa detik. Mungkin sedang merangkai dusta. Pasti ada kesalahan, katanya akhirnya.
Aku booking via aplikasi kantor. Mungkin sistemnya otomatis. Jangan mikir yang aneh-aneh. Yang aneh itu kamu, Bima, bukan aku. Sayang, kau cemburu lagi? Astaga, aku capek dengan ini terus. Aku ke Bandung buat kerja. Aku butuh dukungan, bukan interogasi. Aku menggigit bibir, menahan tangis. Kalau memang kerja, kenapa tak bilang jujur dari awal? Kenapa harus sembunyi soal hotel? Kenapa selalu muncul nama Livia di setiap kerja kamu belakangan ini? Ia mendengus. Jangan bawa-bawa Livia. Aku akan terus membawa nama itu selama kamu terus bohong. Apa susahnya jujur, Bima? Apa susahnya bilang kalau kau tidak lagi memilih aku? Suara di ujung sana meninggi. Ini bukan tentang memilih. Kau terlalu sensitif. Semua hal kecil kau besarkan. Aku muak dicurigai terus. Aku menutup mata. Dadaku terasa sesak. Aku curiga karena aku peduli. Karena aku masih mencintaimu. Suaraku bergetar. Tapi kalau kau anggap itu beban, mungkin kau memang tak lagi pantas mendapatkannya. Lalu telepon terputus. Aku menatap layar ponsel yang mati, tapi air mataku tak bisa berhenti. Seminar, katanya. Tapi kenapa sakitnya seperti ditinggal untuk wanita lain? Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, aku merasa seperti orang asing di hidup suamiku sendiri. Siang itu, udara terasa ganjil. Langit mendung, tapi tak kunjung hujan. Aku sedang menyapu teras ketika bel rumah berbunyi. Kupikir kurir atau tetangga. Tapi saat kubuka pintu, tubuhku langsung menegang. Livia. Suster itu berdiri di hadapanku, mengenakan blus putih dan celana panjang krem. Wajahnya polos, tenang, terlalu tenang. Seolah tak merasa menjadi orang ketiga di dalam rumah tanggaku. Aku menahan napas. Ada apa kau kesini? Tanyaku datar, mencoba tak langsung meluapkan emosi. Ia tersenyum tipis. Maaf, Kak. Aku tahu ini mungkin mengejutkan, tapi aku ingin bicara. Baik-baik. Gak ada yang perlu dibicarakan. Kamu bisa pergi sekarang sebelum aku kehilangan kendali. Tapi Livia malah melangkah masuk tanpa diundang, dengan langkah ringan yang menyebalkan. Ia duduk di sofa ruang tamu dengan santai, seolah rumah ini sebagian miliknya. Bima belum cerita, ya? Tanyanya pelan. Cerita apa? Aku berdiri dengan tangan gemetar, menahan diri agar tak melempar apapun ke wajahnya. Ia menatapku. Lama. Mata itu seperti menilai, mencari celah untuk menusuk lebih dalam. Aku dan Bima, kami saling mencintai. Sudah cukup lama. Darahku naik ke kepala. Keluar dari rumahku sebelum aku lempar kamu keluar. Aku nggak mau ribut. Aku cuma mau kakak tahu yang sebenarnya. Bima sayang sama kakak. Aku tahu. Tapi cinta nggak bisa dipaksakan. Kadang cinta datang di waktu yang salah. Kan? Ucapnya pelan. Kalimat itu. Kalimat paling menyebalkan yang pernah kudengar. Aku tertawa, pahit. Kamu tahu nggak apa yang lebih menyakitkan dari dikhianati suami sendiri? Tanyaku sambil menatapnya lurus. Dikhianati oleh orang yang pura-pura polos, yang selama ini pura-pura peduli, pura-pura baik. Livia menunduk sebentar, lalu berkata, aku nggak pura-pura, Kak. Aku cuma ikut arus. Aku dan Bima nggak rencana jatuh cinta. Kau pikir itu pembelaan? Aku menyeringai marah. Kalau aku tikam kau hari ini lalu bilang, maaf, itu nggak direncanakan, kau bisa terima. Livia menatapku, kali ini agak goyah, tapi tetap bertahan. Aku nggak datang untuk minta maaf.
Aku cuma mau jujur. Supaya kakak tahu bahwa Bima bukan milik kakak sepenuhnya lagi. Seketika itu, tubuhku gemetar hebat. Napasku berat. Tapi aku menahan diri. Dengan suara serendah mungkin, tapi penuh ancaman, aku berkata, "Aku tidak seputus asa itu sampai membiarkan perempuan macam kamu merampas suamiku." Livia berdiri, menatapku dengan mata berkaca. Aku tahu ini salah. Tapi kami sudah terlalu jauh. Kakak layak tahu. Lebih baik dari tahu dari orang lain. Aku mendekatinya, sangat dekat, hingga hanya beberapa sentimeter dari wajahnya. Kau pikir kau menang hanya karena dia tidur bersamamu? Kau pikir kau menang karena dia bilang, "Cinta," padamu? Perempuan bodoh. Aku bukan bodoh, Kak, katanya dengan suara bergetar. Aku cuma jatuh cinta. Dengan suami orang, aku menyambar. Kau tahu artinya itu? Kau perusak rumah tangga. Kau bukan korban cinta. Kau penyusup. Mataku basah, tapi aku tak membiarkan air mata jatuh di hadapannya. Tidak, aku harus kuat. Demi diriku. Demi Dinda. Livia menatapku lama. Lalu berbalik menuju pintu. Tapi sebelum keluar, ia berucap lirih. Kalau kakak marah, silakan. Tapi yang aku bilang tadi benar. Aku dan Bima, kami akan terus bersama, entah kakak setuju atau tidak. Begitu pintu tertutup di belakangnya, aku tak bisa menahan tubuhku lagi. Kaki ini lemas, lututku jatuh ke lantai. Aku menangis. Terseduh. Sesak. Bagaimana bisa cinta yang kupertahankan selama 10 tahun dikalahkan oleh hubungan singkat di lorong rumah sakit? Kupandangi foto keluarga di dinding. Aku, Bima, Dinda. Terlihat sempurna. Tapi semua itu ternyata ilusi. Kini aku tahu, bahkan pelukan di depan anak kami, ciuman di pipi suster itu, dan seminar fiktif di Bandung, semuanya nyata. Pengkhianatan ini nyata. Dan kehadiran Livia tadi, seperti palu terakhir yang menghantam tembok rumah tanggaku. Aku mengepalkan tangan. Jika mereka pikir aku akan menyerah semudah itu, mereka salah. Pagi itu, aku berangkat ke RS Graha Medica dengan langkah berat tapi hati yang bulat. Tanganku menggenggam map coklat berisi semua bukti yang kukumpulkan. Rekaman CCTV, printout tagihan hotel dari email bersama, dan tangkapan layar percakapan Bima dan Livia yang tak sengaja kulihat dari ponselnya minggu lalu. Tidak ada lagi keraguan. Yang tersisa hanya keinginan untuk memperjuangkan harga diriku. Aku menemui Bu Diana di ruangannya. Kepala ruangan yang sudah 20 tahun mengabdi di rumah sakit itu, menatapku dari balik kacamatanya. Raut wajahnya dingin, tapi ada bayang-bayang empati di baliknya. "Ada yang bisa saya bantu, Bu Naira?" tanyanya formal. Aku menarik napas. Saya ingin mengajukan laporan resmi terkait dugaan pelanggaran etik dan hubungan tidak profesional antara dua staf rumah sakit ini, Dr. Bima Prasetya dan perawat Livia Andriani. Bu Diana membetulkan posisi duduknya. Bisa dijelaskan lebih rinci? Aku menyerahkan map bukti itu ke atas mejanya. Saya istri sah Dr. Bima. Selama beberapa bulan terakhir, saya mengumpulkan bukti bahwa suami saya, dokter senior di sini, menjalin hubungan pribadi dengan perawat Livia. Hubungan itu sudah melewati batas. Mereka menginap di hotel bersama saat Bima mengaku pergi ke seminar luar kota. Ada rekaman CCTV, pesan-pesan pribadi, dan pernyataan langsung dari Livia sendiri yang datang ke rumah saya untuk mengakuinya. Bu Diana membuka map itu, matanya menelusuri lembar demi lembar. Untuk sesaat ruang itu hening. Aku bisa mendengar detak jarum jam di dinding dan suara perawat yang lalu lalang di koridor. Ini bukti yang sangat serius, ucapnya akhirnya.
Tapi prosedur rumah sakit mengharuskan laporan disampaikan secara tertulis, dan ada saksi internal yang bisa menguatkan. Anda tahu konsekuensi dari laporan seperti ini, Bu Naira? Aku mengangguk mantap. Saya tahu. Saya tidak main-main. Ini bukan hanya soal rumah tangga saya, ini soal etika dan profesionalisme. Tiba-tiba pintu diketuk pelan, lalu terbuka. Seorang pria muda masuk. Rido. Salah satu dokter muda yang selama ini diam-diam bersikap ramah padaku. Aku tidak menyangka, dia datang tepat waktu. Permisi, Bu Diana. Saya ingin ikut memberi keterangan sebagai saksi, ujarnya tenang. Bu Diana mengernyit. Saksi? Rido menatapku sebentar lalu mengangguk. Saya memang tidak melihat langsung mereka bermesraan. Tapi saya beberapa kali melihat Dokter Bima masuk ke ruang istirahat perawat saat shift malam, dan Livia mengikutinya tidak lama kemudian. Mereka juga pernah pergi berdua setelah jadwal dinas, dan Livia menitipkan shift ke perawat lain. Aku terdiam. Aku tidak tahu bahwa ada yang memperhatikan dari jauh. Aku tidak tahu bahwa seseorang masih peduli. Baik, kata Bu Diana sambil menutup map. Saya akan teruskan laporan ini ke bagian etik rumah sakit. Untuk sementara, saya akan merekomendasikan keduanya diskors dari kegiatan medis hingga penyelidikan selesai. Hatiku bergetar. Separuh lega, separuh getir. Sore harinya, suasana rumah sakit mulai gaduh. Kabar bahwa dua staf penting, Dokter Bima dan perawat Livia, diskors beredar cepat. Beberapa suster mulai berbisik-bisik saat aku lewat di koridor. Ada yang memandangku dengan iba, ada pula yang hanya menghindari tatapanku. Aku duduk di bangku taman belakang rumah sakit sambil menatap langit yang mulai gelap. Langit seperti mencerminkan isi kepalaku, keruh dan berisik. Tapi di tengah semua itu, aku tahu satu hal, aku tidak lagi diam. Teleponku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor Bima. Apa-apaan ini, Naira? Kau mau menjatuhkanku? Aku mengetik balasan pelan tapi tegas. Aku tidak menjatuhkanmu. Kau yang menggali lubangmu sendiri. Beberapa detik kemudian, ia meneleponku. Tapi aku tidak menjawab. Biarlah ia tahu rasanya diabaikan. Seperti yang selama ini aku rasakan setiap malam ia pulang tanpa tatapan, tanpa pelukan, hanya membawa aroma parfum wanita lain. Malam itu, aku pulang dengan langkah lambat. Tapi bukan karena lelah, melainkan karena baru kali ini aku benar-benar berdiri atas namaku sendiri. Rido mengirim pesan singkat. Ibu sudah sangat kuat hari ini. Jangan ragu, saya dukung dari belakang. Aku menatap pesan itu lama. Dulu aku pikir aku sendirian, tapi ternyata tidak. Dan meski dunia Bima mulai runtuh karena perbuatannya sendiri, aku mulai membangun duniaku dari puing-puing yang ia tinggalkan. Malam itu hujan. Rintiknya deras seperti emosi yang tak bisa lagi kutahan. Aku duduk di ruang tengah, lampu temaram menyinari wajahku yang letih. Rumah terasa sunyi, hanya suara jam dinding yang berdetak pelan. Pintu depan terbuka. Bima masuk, rambutnya basah, jaketnya lembab. Ia berdiri di ambang pintu, mematung. Aku menatapnya lama. Tak ada kalimat pembuka. Tak ada basa-basi. Hanya keheningan yang menggantung seperti jerat di leher kami masing-masing. Aku mau bicara, katanya akhirnya. Suaranya serak. Aku mengangguk pelan. Silakan. Aku dengar. Ia duduk di hadapanku. Tangannya gemetar, napasnya dalam. Sesaat kemudian ia menunduk dan air matanya jatuh. Tangis laki-laki yang dulu begitu tegar di mataku, kini pecah tanpa bisa ia tahan. Aku minta maaf, Dania, katanya lirih.
Semua ini salahku. Aku terjebak. Aku lemah. Aku diam. Menunggunya bicara lebih jauh. Ia menarik napas panjang dan melanjutkan. Aku butuh kamu, Dania. Tapi kamu berubah setelah jadi ibu. Kita jarang bicara. Kau terlalu sibuk dengan Sarah, rumah, pekerjaan. Aku merasa sendiri. Aku tertawa kecil, getir. Dan solusinya? Tidur dengan perawat di ruang rawat? Bima menggeleng cepat. Bukan begitu, aku gak pernah berniat nyakitin kamu. Tapi Livia hadir di saat aku rapuh. Dia perhatian, dia ada. Aku mengangkat alis. Sementara aku tidak. Ia tak bisa menjawab. Hanya menunduk. Bima, suaraku mulai naik 1 oktav. Aku melahirkan anakmu. Aku membesarkannya tanpa bantuan suster karena kau bilang, kita hemat dulu. Aku bangun tengah malam, aku ngurus rumah, aku tetap kerja, aku tetap senyum. Dan kau bilang aku tidak hadir. Tangisku pecah. Tapi aku tetap menatapnya. Aku ini istrimu, bukan bayangan di dinding, Bima. Kalau aku berubah, itu karena keadaan memaksaku. Tapi kau memilih jalan pintas, menemukan pelukan lain, ranjang lain, tawa lain. Aku salah, bisiknya. Benar, kataku tajam. Dan parahnya, kau baru mengaku saat semua sudah hancur. Saat Livia datang ke rumah dan bilang dengan manis, kadang cinta datang di waktu yang salah. Bima mendongak. Dia datang ke rumah. Aku mengangguk. Dan hampir saja aku lempar gelas ke kepalanya. Tapi aku masih waras. Bima memejamkan mata. Air matanya terus mengalir. Tapi aku tak lagi tersentuh. Luka ini sudah terlalu dalam. Kau tahu, Bei, ucapku pelan. Cinta itu bukan tentang pelukan, bukan tentang perhatian kecil saat pasanganmu sibuk. Cinta itu bertahan. Bertahan meski keadaan tak sempurna. Tapi kau memilih menyerah. Ia maju, memegang tanganku. Aku mau berubah, Dania. Aku sadar aku bodoh. Aku siap lepasin Livia. Aku siap tebus semuanya. Aku menatap tangannya yang menggenggamku. Hangat, tapi tak lagi berarti. Sayangnya, kamu terlambat, bisikku. Bahkan saat kau menangis begini, aku cuma lihat laki-laki yang mengorbankan keluarganya demi ego kecil yang lapar perhatian. Bima terisak. Aku masih cinta kamu. Aku menarik tanganku pelan. Berdiri. Cinta? Aku tersenyum hambar. Kau mencintai aku, tapi membiarkan tubuhmu menyatu dengan wanita lain. Kau mencintaiku, tapi membiarkan aku tidur sendiri malam demi malam, sambil kau berbohong tentang seminar dan hotel di Bandung. Ia tak bisa menjawab. Ruang itu sunyi. Hujan masih turun di luar. Bima, kalau cinta bisa diperbaiki hanya dengan air mata, mungkin dunia ini nggak akan penuh perceraian. Aku menoleh padanya sekali lagi. Dan kau tahu yang paling menyakitkan. Apa? Suaranya nyaris tak terdengar. Bukan karena kau tidur dengan Livia, tapi karena kau menyalahkan aku atas pengkhianatanmu. Ia menunduk, seluruh tubuhnya gemetar. Aku melangkah ke kamar, menutup pintu. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar sendiri, tapi anehnya, juga bebas. Karena kadang, melepaskan seseorang yang tak tahu cara mencintai, adalah bentuk tertinggi dari mencintai diri sendiri. Hari itu hujan turun perlahan. Seolah langit tahu bahwa aku sedang mengucapkan selamat tinggal. Rumah yang kutinggali bersama Bima selama hampir 7 tahun kini kosong. Tanpa suara.
tanpa kenangan yang ingin kusimpan. Kotak-kotak kardus menumpuk di ruang tamu, berisi sisa-sisa hidupku yang dulu kupikir akan abadi. "Bunda, kita beneran pindah?" tanya Dinda lirih sambil memeluk boneka kelincinya. Aku mengangguk. "Kita pindah, sayang. Kita mulai lagi, dari awal. Tapi tempatnya lebih indah, lebih tenang." "Yogyakarta?" tanyanya, masih memastikan. "Yogyakarta," jawabku sambil mengusap rambutnya. "Kota yang menyimpan kenangan mama dan papa dulu. Dan sekarang, akan jadi tempat kita membangun kenangan baru." Tak ada air mata di mataku hari itu. Anehnya, justru setelah semua pengkhianatan, aku tak merasa hancur. Aku merasa bebas. Bebas dari pertanyaan-pertanyaan yang tak pernah kujawab. Bebas dari desakan untuk terus mengerti, terus memahami, terus mengalah. Aku tak ingin lagi menjadi istri yang diminta bersabar. Aku ingin menjadi perempuan yang memilih dirinya sendiri. Rumah peninggalan orang tuaku di pinggiran Yogyakarta itu sederhana, tapi hangat. Dindingnya dari bata ekspos, jendelanya besar, dan angin dari kebun jati di belakang rumah membuat suasana selalu teduh. "Ini rumah kita sekarang, Dinda," kataku saat kami berdiri di depan gerbang kecil yang sudah berkarat. Dinda memelukku erat. "Aku suka, Bunda. Rasanya kayak di cerita-cerita dongeng." Aku tersenyum. "Iya, tapi kali ini, kita yang menulis dongengnya." Hari-hariku mulai berubah. Tak lagi dihitung dengan jadwal Bima pulang atau tidak. Tak lagi diatur dengan jadwal piket rumah sakit atau acara keluarga dari pihaknya. Kali ini, aku benar-benar punya kendali atas hidupku. Di ruang belakang yang dulunya gudang, aku ubah menjadi studio kecil. Kamera bekas yang kubeli dari marketplace, tripod, beberapa hiasan dinding, dan meja kayu sederhana cukup untuk memulai. Kanal YouTube yang kuberi nama, Perempuan dan Luka, resmi tayang. Episode pertamaku sederhana. Hanya aku duduk di depan kamera, memakai sweater abu-abu dan wajah polos tanpa make up. Namaku Dania. Aku ibu satu anak. Mantan istri dokter ternama. Dan perempuan yang belajar mencintai dirinya kembali setelah dihancurkan oleh cinta itu sendiri. Aku berbicara tentang pengkhianatan, tentang luka yang tak berdarah tapi membusuk di dalam, tentang diam yang sering disalahartikan sebagai ketabahan, dan tentang bangkit bukan untuk membalas, tapi untuk menyelamatkan diri sendiri. Komentar mulai berdatangan. "Kak Dania, suaramu bikin aku kuat. Aku juga diselingkuhi pas lagi hamil. Terima kasih sudah membuatku merasa tidak sendiri. Lanjut terus ya, Kak. Aku tunggu episode selanjutnya." Satu persatu, pesan dari perempuan lain masuk ke inbox. Ada yang dari Medan, ada yang dari Ambon, bahkan dari luar negeri. Mereka bercerita. Mereka menangis. Mereka marah. Tapi mereka bertahan. Dan aku sadar, lukaku bukan aib. Ia adalah senjata. Suatu malam, saat Dinda sudah tertidur, aku menatap langit dari beranda rumah. Jauh di utara sana, mungkin Bima sedang berputar dalam labirin penyesalan. Tapi aku tak lagi peduli. Ponselku berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor yang dulu sangat ku kenal. "Bima, Dania, aku baru nonton videomu. Kamu luar biasa. Maaf aku terlalu terlambat untuk mengerti itu." Aku tidak membalas. Hanya menatap layar beberapa detik sebelum mematikan ponsel dan menyandarkannya di meja. Dulu, mungkin aku akan menangis karena pesan itu. Tapi kini, aku hanya tersenyum kecil. Aku tahu, ini bukan tentang dia. Ini tentang aku, dan bagaimana akhirnya aku memilih untuk hidup. Suatu siang, saat aku sedang menyiapkan episode baru bertema,
perempuan yang ditinggalkan tapi tidak hancur. Dinda datang menghampiriku. "Bunda," katanya, memelukku dari belakang. "Aku bangga punya Bunda." Aku memejamkan mata sejenak. Kalimat itu lebih ampuh daripada 1000 maaf dari laki-laki manapun. Bunda juga bangga punya Dinda. Kita perempuan hebat, Nak. Yogyakarta pagi itu tidak sehangat biasanya. Langit mendung seperti hatiku yang tak ingin lagi mendengar kabar tentang Bima. Tapi hidup selalu punya cara sendiri untuk memperlihatkan wajah karma. Hari itu, aku sedang mengedit video untuk kanal YouTube-ku tentang perempuan yang memilih bangkit dari luka saat notifikasi WhatsApp masuk. "Rido, Kak Adania, maaf ganggu. Tapi aku pikir kamu harus tahu. Rumah sakit resmi memutus kontrak kerja Bima. Dan Livia ternyata main dua kaki." Aku terdiam. Tanganku gemetar memegang ponsel. "Main dua kaki?" bisikku sendiri. Tak lama, Rido mengirimkan satu tautan. Sebuah akun Instagram gosip lokal mengunggah rekaman suara dari pria bernama Guntur yang mengaku sebagai pacar Livia selama 2 tahun. Saya nggak nyangka dia bisa sejahat itu ke suami orang. Uang dari dokter Bima itu buat dia beli skincare, tas mahal, dan nginep di hotel. Saya baru tahu setelah Livia mulai minta saya lunasi cicilan mobil dia. Saya pikir dia kerja jujur. Video itu menyebar cepat. Kolom komentar penuh dengan makian untuk Livia dan simpati untukku, meski aku tak pernah meminta. 3 hari kemudian, aku sedang menyapu halaman saat suara motor berhenti di depan rumah. Aku menoleh. Itu Bima. Dengan wajah lusuh, rambut acak-acakan, dan mata sembab. Ia berdiri di balik pagar rumah orang tuaku yang sederhana, menggenggam map plastik bening berisi dokumen dan foto Dinda. "Dania," suaranya parau. Aku diam. Dinda sedang tidur siang di dalam. Aku tak ingin dia terganggu. "Boleh aku bicara sebentar?" katanya lagi, suaranya bergetar. Aku membuka pagar, hanya sedikit. Tak ingin dia masuk lebih jauh dari itu. "Cepat. Aku tidak punya banyak waktu untuk masa lalu," ucapku tegas. Bima menelan ludah, wajahnya penuh rasa malu. Aku bodoh. Aku kehilangan semuanya. Livia cuma mainin aku. Dia bawa kabur uangku, bahkan laptop dinas. Sekarang aku nggak punya pekerjaan, nama baikku hancur. Semua orang tahu." Aku menatapnya tanpa ekspresi. "Dan kenapa kau pikir aku perlu tahu semua itu?" Ia menunduk, lalu menggenggam map bening itu. "Ini, aku hanya ingin kau tahu. Aku benar-benar menyesal. Ini semua bukan salahmu. Aku pengecut. Aku cari pelarian saat sebenarnya harusnya aku belajar jadi suami dan ayah." Aku menatap matanya. Ada bekas luka di sana, luka yang dulu pernah kurawat dengan sabar. Tapi luka itu kini bukan lagi urusanku. "Dinda sudah cukup terluka," kataku pelan, nyaris seperti bisikan. Bima terdiam. Angin mengacak rambutnya yang kotor dan lepek. Matanya memerah. "Dania, aku mohon. Biarkan aku bertemu Dinda. Hanya sebentar." Aku menggeleng. "Tidak. Kau tidak layak lagi." Ia tersungkur di tanah. Aku nggak tahu harus kemana. Semua orang menjauhiku. Aku bahkan ditolak rumah sakit swasta karena rekam jejakku. Aku cuma ingin memperbaiki semuanya. Meskipun cuma sedikit. Aku menarik napas panjang. "Bima," ucapku, nadaku lembut tapi dingin. "Hidup bukan tentang memperbaiki setelah menghancurkan segalanya. Ada yang tak bisa kau rapikan dengan permintaan maaf. Seperti kepercayaan. Seperti hati anakmu."
Ia menggigit bibir bawahnya, mencoba menahan tangis. Tapi akhirnya air mata itu jatuh juga, tanpa suara. Aku mencintai kalian, meski aku terlambat menyadarinya, katanya pelan. Aku tersenyum getir. Dan kau tahu yang lebih menyakitkan dari dikhianati? Ditinggalkan oleh orang yang katanya mencintai, tapi hanya ketika semuanya sudah hancur. Ia berdiri pelan, lalu menyerahkan map itu padaku. Aku tak menerimanya. Bawa saja semua yang kau punya, Bima. Aku tidak butuh bukti penyesalanmu. Aku butuh kedamaian. Ia mengangguk kecil. Mungkin untuk pertama kalinya, ia benar-benar mengerti arti kehilangan. Saat ia melangkah pergi, Dinda berdiri di ambang pintu, mengucek matanya yang masih mengantuk. Aku bergegas menghampiri dan memeluknya. Siapa itu, Ma? Tanyanya polos. Aku menatap punggung Bima yang menjauh. Lalu menjawab, hanya seseorang yang tak tahu bagaimana caranya mencintai dengan benar. Dan hari itu, langit Yogyakarta yang semula mendung akhirnya menurunkan hujan deras. Tapi aku berdiri tegak, memeluk anakku, buah dari luka dan kekuatanku. Dan untuk pertama kalinya, aku tahu, aku telah benar-benar sembuh. Kini, aku hidup sederhana tapi tenang bersama Dinda. Pagi-pagi kami duduk di teras rumah kecil di pinggiran kota, menyeruput teh hangat sambil mendengar burung berkicau. Tak ada lagi suara ketukan panik di pintu. Tak ada lagi tangis yang kutahan di balik dinding kamar. Aku bukan lagi Dania yang menunggu malam demi malam hanya untuk dikecewakan. Aku bukan lagi perempuan yang menggantungkan harga dirinya pada gelar dan jas putih seorang suami. Aku pernah hancur. Pernah merasa tak cukup. Pernah menyalahkan diri sendiri atas kehancuran yang bukan salahku. Pernah menyaksikan lelaki yang kupuja menyentuh perempuan lain dengan tangan yang dulu memelukku penuh janji. Tapi luka itu ternyata adalah guru. Dari sana aku belajar mengenal diriku sendiri. Belajar bahwa cinta yang tulus tak akan pernah datang bersama kebohongan. Bahwa pengorbanan yang paling besar adalah saat kita melepaskan, bukan karena kalah, tapi karena memilih untuk menyelamatkan diri sendiri. Dinda sering bertanya, kenapa mama nggak nangis lagi, kayak dulu? Dan aku hanya tersenyum. Karena mama sudah menumpahkan air mata yang cukup untuk satu kehidupan. Sekarang saatnya hidup. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diri sendiri dan anakku. Dan Bima, ia pernah datang ke rumah orang tuaku. Wajahnya kusut, matanya sembab. Ia berlutut di depan pagar sambil memohon maaf. Tapi aku tak membuka pintu. Aku hanya berdiri di balik tirai, menatapnya dari jauh sambil berkata dalam hati, sudah terlambat. Terlalu banyak luka yang tak bisa diperbaiki dengan air mata. Ia menukar keluarganya dengan kenikmatan sesaat. Menukar perempuan yang mencintainya dengan tulus, dengan gadis yang ternyata hanya mengincar uangnya. Dan saat semuanya hancur, ia baru sadar bahwa rumah bukan sekadar tempat tinggal, tapi tempat di mana hati pulang. Dan rumah itu sudah tak akan pernah lagi untuknya. Kini, aku bukan lagi istri seorang dokter, tapi aku adalah perempuan yang pulih dari luka. Perempuan yang menemukan kekuatannya bukan dari status, bukan dari pendamping, tapi dari keberanian untuk bangkit. Dan aku tahu, tak semua yang patah harus hilang. Kadang, dari serpihan itu, tumbuh sayap.